Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini kita berada di akhir tahun 2023 dan menjelang awal tahun 2024. Banyak peristiwa yang tentu kita perlu sikapi sama-sama di dalam satu tahun kebersamaan kita atau tahun yang sedang dan akan segera kita lalui ini mempunyai banyak hal, mempunyai banyak peristiwa yang harus kita renungi sama-sama. Bagaimana kita merefleksikan tahun ini untuk menjadi lebih baik di tahun yang akan datang. Tentu beberapa aspek perlu kita sikapi sama-sama. Yang pertama adalah aspek kehidupan yang terkait dengan pekerjaan atau karir kita. Ketika saat ini profesi kita barangkali menjadi pengusaha, pedagang, atau profesi-profesi yang tentu melibatkan antara penjual dan pembeli, tentu saja kita juga harus mempertimbangkan bagaimana hasil atau capaian atau output yang telah dan bisa didapatkan. Ketika mengalami sebuah keberhasilan, tentu ini menjadi satu kebaikan yang harus dan perlu dilanjutkan di tahun depan. Tetapi ketika mengalami sebuah kemunduran, tentu harus ada evaluasi-evaluasi di mana letak keberadaannya atau masalah penyebabnya apa. Atau dalam bahasa psikologi industri, faktor pengganggu utamanya apa. Ketika sudah ditemukan faktor pengganggu, maka tentu harus ada rescheduling, penjadwalan ulang. Bagaimana kita memodifikasi peranan untuk bisa memajukan usaha kita pada tahapan-tahapan yang lebih lanjut. Ketika kita berada pada satu kondisi sebagai pendidik misal, tentu kita juga harus mengevaluasi bagaimana di tahun 2023 ini ada tahun ajaran baru, dan yang perlu diperbaiki lagi adalah bagaimana sikap usaha kita. Mampukah kita mensikapi ini sebagai sebuah treatment yang nantinya akan mengacu kepada keberhasilan peserta didik dalam mengarungi pendidikan. Karena keberhasilan dari sebuah pengajaran tentu harus ada objek, ada metode, dan ada proses. Kalau ketika hal ini bisa berjalan dengan baik, maka tentu keberhasilan itu akan tercapai. Tentu sesuai dengan kapasitasnya. Dan pendidik juga harus memberikan ranah kondisi yang berbeda. Dengan siswa yang mungkin tidak bisa mengikuti perkembangan pelajaran dengan baik atau kegiatan belajar mengajar secara baik karena disebabkan oleh IQ-nya yang berkurang atau masih kurang atau tidak standar sesuai dengan batas tuntas nilai, maka tentu siswa itu harus diremedi. Bagaimana supaya di tahun ajaran baru menjadi lebih baik, atau di tahun 2024 nanti guru mempunyai satu tataran tertentu karena besok sudah mulai semester kedua, ada acuan-acuan normatif yang perlu dilakukan. Kalau yang pinter, siswa-siswa yang pinter tentu mereka harus menggunakan asesmen supaya mempertahankan ketelitiannya, kecermatannya dalam mengikuti pembelajaran. Tentu tenaga pendidikan lebih tahu akan hal ini. Ketika kita berada di stasiun radio atau televisi, tentu menjalankan
market plan atau kondisi-kondisi yang terkait dengan marketing, kondisi-kondisi yang terkait dengan kualitas penyiaran, dan seterusnya, tentu harus ada evaluasi. Mungkin kita perlu survei terhadap pendengar, mungkin kita perlu ada satu kondisi yang sekarang ini mungkin sering dilakukan, yakni bagaimana kita mengadakan pemetaan terhadap acara-acara mana yang diminati oleh pendengar dan mana yang tidak diminati oleh pendengar, mana yang harus diisi dengan acara-acara yang tepat, dan tentu disitulah harus ada plan A, plan B, atau plan C. Bagaimana alternatif pertama, alternatif kedua, dan alternatif ketiga. Tentu berbeda kiranya ketika kita mengalami profesi-profesi yang terkait dengan religius. Pada dasarnya, mengapa saya sampaikan demikian? Karena Indonesia ini setidaknya menganut beberapa tahun baru. Yang pergantian di saat ini adalah tahun baru yang terkait dengan Masehi atau terkait dengan bagaimana tahun Samsiah. Tahun Samsiah itu diawali dengan Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya, dan diakhiri di tanggal 31 Desember. Ada pula yang namanya tahun Hijriyah. Ini diawali dengan Muharram. Ada pula tahun baru Imlek. Ada pula tahun Jawa, tahun Saka, dan seterusnya. Tentu kita tidak boleh fanatis terhadap hal ini karena memang kita berada di negara yang mengalami kemajemukan yang sangat-sangat harus dihormati. Heterogenitas dalam negara kita harus saling dihormati, harus saling menghormati, dan harus saling menghargai. Pola-pola inilah yang tentu harus kita jadikan acuan, bahwa semangat tahun baru harus diimbangi dengan semangat merefleksikan kehidupan dalam kesetaraan dan keberagaman. Ketika kita berbeda-beda dalam profesi, tetapi sanggup untuk bekerja sama, tentu ini akan menghasilkan sesuatu yang tepat. Karena dengan sebuah pemberdayaan dari berbagai aspek, dari berbagai bidang, dari bermacam-macam ranah pendidikan, tentu akan mewujudkan sebuah kebersamaan dan kekompakan yang luar biasa. Terutama di tahun 2024 nanti disebut sebagai tahun politik, di mana kita nantinya pada tanggal 14 Februari tahun 2024 akan melaksanakan pesta demokrasi, yang di situ kita memilih calon legislatif dan memilih calon presiden dan wakil presiden, atau tepatnya memilih presiden dan wakil presiden, karena yang telah tersedia calonnya ada 3, Bapak Anies Baswedan, Bapak Prabowo Subianto, dan Bapak Ganjar Pranowo menjadi calon presidennya, serta wakilnya adalah Bapak Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin, Mas Gibran Raka Buming Raka, dan Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Tentu ini menjadi sesuatu yang harus kita sikapi sama-sama, dan kita harus mengingatkan kepada semuanya bahwa pemilu bukan merupakan tujuan, tetapi merupakan satu kondisi. Ibarat kita ingin jalan dari Jogja sampai Jakarta, pemilu itu adalah wilayah
Kebumen atau wilayah Purworejo, sehingga kalau dari Jogja pasti lewat sana. Dan itu memang harus dilewati. Hal-hal seperti ini memang harus dilewati. Karena tujuannya adalah bagaimana kita mensikapi kondisi, menyambut perkembangan kondisi Indonesia emas di tahun 2045. Satu abad Indonesia merdeka. Tepatnya dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga proses ini, bagaimana supaya negara ini bisa mempunyai hal-hal yang positif terhadap apa yang dilakukan. Jadi siapapun nanti yang akan menjadi pemimpin, apakah itu Pak Anies Baswedan, apakah itu Pak Prabowo Subianto, apakah itu Pak Ganjar Pranowo, itu bagi kita sebenarnya tidak ada masalah. Masalahnya adalah bahwa jangan sampai kita salah dalam menentukan arah untuk menyelamatkan Indonesia. Bagaimana caranya? Tentu menjalin kerukunan, persatuan antar umat beragama, persatuan antar umat seagama, dan persatuan antar umat beragama dengan pemerintah. Trilogi kerukunan beragama perlu dilakukan. Dan jangan lupa gotong royong untuk membangun bangsa dengan profesi masing-masing, dengan cara yang masing-masing, tetapi tujuannya sama, adalah untuk menciptakan perdamaian dunia dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan kesejahteraan umum. Dan yang lebih penting lagi adalah bahwa dalam hal ini proses-proses yang berlangsung itu tujuannya adalah menyambut bonus demografi di tahun 2025 sampai dengan tahun 2035 kita akan mempunyai bonus demografi, di mana usia produktif kita, anak muda kita, mencapai angka lebih dari 63%. Artinya bahwa ketika kita sanggup memanfaatkan bonus demografi ini untuk membangun karakter bangsa, untuk membangun generasi yang super, untuk membangun generasi yang mampu diserahi tanggung jawab untuk membangun bangsa, membangun negara pada proses yang berikutnya, maka ini akan tercapai sebuah kemajuan yang luar biasa. Tetapi andai kata kita gagal dalam memanfaatkan itu, maka bisa dipastikan kita akan tercecer kembali dalam pembangunan. Kita akan menjadi mediocre atau negara yang diremehkan. Jumlah penduduknya banyak, tapi ternyata kualitasnya tidak senilai dengan apa yang ada di negara kita. Yang berikutnya adalah tentu kita juga harus memahami sama-sama bahwa kita mempunyai cara untuk mencegat masa depan yang akan hadir dalam kehidupan kita. Anak-anak kita perlu kita siapkan untuk berpendidikan, bisa mencegat masa depan. Tidak hanya sekedar melalui masa depan atau menunggu masa depan, tapi bagaimana supaya generasi yang ada sesudah kita mampu untuk membangun peradaban, mampu untuk merawat jagat, dan mampu untuk mencegat masa depan. Caranya seperti apa? Kita sudah harus mempunyai imajinasi yang kuat, karakter yang kuat, proses hidup yang kuat tentang masa depan. Masa depan adalah masa di mana kita bisa memberikan sebuah solusi atas kejadian-kejadian yang ada pada saat itu, di situ, dan sekarang.
Mengapa demikian? Karena masa depan ini adalah bonus yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan hadir dua kali dalam masa yang sama. Ketika kita sudah bisa menghasilkan momentum emas, sudah bisa memanfaatkan momentum yang tepat, maka tentu akan merasakan dampaknya. Tetapi ketika kita tidak mampu mensikapi masa depan itu dengan baik, maka bisa dibayangkan orang lain sudah berpikir tentang bagaimana membangun metaverse, mengkontrak dunia maya melalui digitalisasi. Tetapi kita masih sibuk dengan perkara-perkara kertas dan manual. Bahkan ke depan semua transaksi akan bersifat digital dan tidak ada kertas. Dan ini membuktikan bahwa kita memang harus mempersiapkan diri untuk melakukan hal-hal yang positif di dalamnya. Proses yang sedang berlangsung saat ini adalah merupakan tataran kita, kawasan kita untuk bisa berpikir jernih, untuk bisa berpikir cermat, untuk bisa berpikir cerdas dalam upaya mensikapi kegiatan-kegiatan yang perlu terjadi dan perlu dilakukan. Kita tidak perlu berpikir secara ideal, tetapi berpikirlah secara proporsional. Karena ketika kita hanya berpikir idealistis kita, maka berarti yang ditingkat adalah ego kita. Tetapi ketika kita berpikir proporsional dan profesional, artinya sesuatu itu disesuaikan dengan kapasitas kita masing-masing, dengan potensi kita masing-masing. Seorang yang ahli dalam bidang IT, mari kita tingkatkan IT kemampuannya untuk membantu sesama, untuk membantu yang belum bisa, untuk membuat yang rumit menjadi simpel, untuk membuat yang sulit menjadi mudah. Yang berprofesi menjadi sebagai guru misalnya, harus bisa mengkondisikan bagaimana mengajar yang smart, bagaimana supaya siswa tertarik dengan pelajarannya. Tidak perlu disuruh belajar, karena kalau sudah tertarik mereka akan berupaya untuk belajar dengan sendirinya. Dan ini yang harus dimiliki oleh setiap entrepreneur, setiap leader, dan setiap kalangan. Bagaimana memotivasi kerja supaya bisa lebih baik. Motivation building, gedung-gedung motivasi harus diciptakan di semua lini, di semua kalangan, di semua pekerjaan, dan di semua bidang. Kalau memang ini sudah tercapai, maka tidak ada kata tidak. Kita akan digolongkan menjadi generasi yang siap untuk menghadapi era baru yang akan datang pada masanya nanti. Tetapi ketika kita hanya memikirkan saja tanpa kita berbuat sesuatu, pastilah nanti kita akan menghadapi yang namanya era ketinggalan dengan yang lainnya. Di saat itulah maka ada peribahasa, sesal dahulu adalah pendapatan, sesal kemudian tentu tidak ada gunanya. Di dalam kesempatan ini, mari kita refleksikan akhir tahun ini dengan banyak-banyak berdoa. Tentu kita harus mensikapi sama-sama bahwa sekarang sudah mulai ada atau tepatnya bermunculan lagi virus atau hal-hal lain yang kaitannya dengan COVID. Hal ini dibuktikan dengan ketika kita berada di puskesmas atau rumah sakit, kita harus menggunakan masker. Apakah kita ingin terjebak dalam pola social distancing seperti dulu? Tentu tidak. Hal ini perlu kita laksanakan
untuk kepentingan kita sendiri, untuk kepentingan diri pribadi kita. Kalau kita bermasker, kita tidak usah memikirkan orang lain. Lah, teman saya kok tidak bermasker, sementara saya bermasker. Tidak perlu seperti itu. Kita bermasker sudah dilatih 2 tahun lebih. Dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022. Bahkan 2023 ada beberapa sebagian yang masih bermasker. Mari kita sikapi sama-sama dan itu tidak apa-apa. Yang penting kita masih produktif, kita masih bisa berkegiatan, kita masih bisa melakukan sesuatu yang efektif secara pekerjaan. Kalau memang tidak bisa di kantor, ya kita laksanakan di rumah. Kalau tidak bisa di rumah, ya kita laksanakan di jalan atau dimanapun yang tentu bisa kita lakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Jangan sampai kita berakibat ngelukro atau down secara psikologis. Hal-hal yang seperti ini perlu kita sikapi sama-sama. Dengan pergantian tahun, mari kita sikapi dengan semangat baru, dengan suasana kerja yang baru, dengan tata kelola yang baru, dengan efektivitas yang baru. Kalau dulu kita datang di kantor atau di pekerjaan atau tempat kerja kita itu 5 menit sebelum kita bekerja, maka upayakan lebih awal lagi 10 menit atau 15 menit. Untuk apa? Untuk mengevaluasi kerja yang kemarin atau tata kelola kita supaya bisa lebih baik. Andai kata ada hal-hal yang kurang sempurna, mari kita jadikan tahun ini sebagai lahan evaluasi supaya mendapatkan efektivitas kerja yang lebih baik. Kemampuan finansial. Mungkin di tahun ini kita mempunyai kemampuan finansial yang sangat kurang. Tentu di tahun depan kita harus cari tahu apa sebabnya dan bagaimana cara penguatan finansial ini bisa dilakukan. Setidaknya ada 3 aspek yang perlu dikembangkan kalau kita ingin mendapatkan finansial yang kuat. Yang pertama tentu ada produktivitas, ada produksi yang harus dikembangkan. Apakah itu jasa, apakah itu material. Kalau misalnya jasa, maka penguatan kualitas harus kita kuatkan. Selain produktivitas atau produksi, maka kembangkan relasi. Bagaimana relasi kita supaya bisa lebih banyak? Bagaimana teman-teman kita yang belum kita prospek, segera kita prospek. Teman-teman kita yang sama sekali belum pernah kita temui di tahun kemarin, upayakan kita cari kondisinya dan kita ajak untuk bekerja sama. Ketika relasi sudah terpenuhi, maka konektivitas harus dilakukan. Kalau koneksi-koneksi kita sudah baik, maka perlu kita kaji ke dalam. Kita kembali lagi bagaimana menggali potensi teman-teman kita. Karena tidak mungkin kita bekerja sendiri. Maka networking perlu dilakukan. Bekerja dengan jaringan perlu juga dilaksanakan. Selama kita percaya bahwa bekerja dengan tim ini lebih bagus, maka tentu akan lebih baik lagi. Saya mempunyai contoh yang sangat konkret yang terjadi di Indonesia ini, yang tentu kita sama-sama ketahui bahwa Indonesia mempunyai tingkat fanatisme olahraga, khususnya sepak bola yang luar biasa. Sehingga saat ini di semua lini, di semua usia, baik usia 20, usia 23 tahun, usia senior, kita masuk di Piala Asia. Dan bukan kacangan bahwa kita ada di peringkat 146 dunia. Kita satu kelompok dengan Irak, dengan Vietnam, dengan Jepang,
Dan yang lebih menakjubkan lagi adalah bahwa kita adalah peringkat terbawah dari Irak, dari Jepang, dan Vietnam. Tetapi ini bukan masalah, karena pelatih kita, Shin Tae-yong, yang dari Korea Selatan, sedang menggagas dan memberikan usulan kepada pemerintah, khususnya PSSI, untuk menaturalisasi pemain. Ini menjadi jalan instan yang mungkin bisa dilakukan karena perkembangan-perkembangan yang ada akan sangat mengkondisikan. Diaspora pemain-pemain kita, pemain-pemain yang punya keturunan Indonesia, mungkin kakeknya atau neneknya dari Indonesia, bapaknya atau ibunya Indonesia, boleh dinaturalisasi dan sah hukumnya karena itu adalah masih punya keturunan Indonesia. Piala Asia akan terjadi di bulan Januari, tanggal 12 Januari sampai dengan 10 Februari. Belum nanti bulan April di Qatar dan seterusnya dan seterusnya. Banyak agenda-agenda luar biasa. Mengapa sahabat cerita seperti ini? Shin Tae-yong melatih Indonesia sudah dari tahun 2019. Di mana saat kemarin ada COVID-19 di tahun 2021. Harusnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia usia 20 tahun. Tetapi karena ada masalah teknis, karena Indonesia ada sebagian yang tidak mengizinkan Israel untuk masuk Indonesia, sehingga peringatan atau perhelatan itu dipindah ke Argentina. Tetapi itu pun Indonesia tidak kecewa karena ada penggantinya, yakni perhelatan Piala Dunia U17 yang sudah dilaksanakan kemarin. Hal ini menjadikan pertimbangan bahwa siapapun, bidang apapun yang menjadi bidangnya, tentu tidak akan mau ketika mengalami kemunduran. Berbisnis misalnya tentu tidak mau rugi. Belajar juga tidak mau sia-sia. Berusaha juga tidak mau terhambat. Artinya merefleksikan kondisi di tahun ini menjadi satu yang wajib dikondisikan. Yang Muslim, monggo untuk tidak ada di keramaian-keramaian, di jalan-jalan yang tentu manfaatnya akan sangat sedikit, apalagi tadi saya sampaikan sudah mulai harus ada yang pakai masker dan seterusnya, tetapi yang paling penting jaga kesehatan. Jadi jangan sampai panas setahun dihapus dengan hujan sehari. Ketika kita kumpul-kumpul dengan teman-teman yang tidak ada manfaatnya, tidak ada madaratnya, mungkin semoga tidak terjadi. Ada yang dengan minuman keras, ada yang menggunakan hal lain. Khawatirnya ketika terjadi kerusuhan-kerusuhan. Dan ini tidak boleh terjadi, terutama di tahun-tahun politik seperti ini. Jangan sampai kita mudah terprovokasi, terpancing dengan permasalahan-permasalahan yang tidak jelas. Kita harus benar-benar menjadi generasi yang bertanggung jawab, bebas tetapi bertanggung jawab, dan mampu menghadapi permasalahan dengan kepala dingin, dengan hati yang tenang, dengan mentalitas yang baik, dan sportivitas yang baik. Kalau setiap pekerjaan kita lakukan dengan senang, setiap masalah ada solusinya, setiap ada kesulitan-kesulitan ada jalan keluarnya, maka itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita bayangkan kalau kita punya masalah tapi tidak pernah selesai, segala sesuatunya sangat sulit, bahkan berkomunikasi dengan orang lain pun tidak bisa. Mungkin bisa berkomunikasi, tapi teman kita yang kita ajak bicara tidak nyambung.
tidak dong tapi blong, itu berbahaya sekali. Maka yang paling penting, orang menyatakan bahwa mempunyai teman 1000 itu masih kurang, tetapi mempunyai musuh 1 itu sudah terlalu banyak. Sehingga proses-proses yang terjadi sekarang adalah bagaimana kita memanfaatkan momentum supaya akhir tahun ini kita jadikan sebagai sarana untuk memacu diri, untuk berkontemplasi, untuk bisa berintrospeksi secara wajar dan merenungi apa yang telah terjadi. Sehingga ketika kita mampu untuk menjalankan kehidupan hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan hari esok lebih baik daripada hari ini, maka itulah orang-orang yang beruntung. Dan yang paling penting, jaga kebersamaan. Kalau kita memang kerjanya tim, ya jaga kekompakan. Kalau istilahnya kita bekerja secara individual, maka jaga semangatnya. Jangan sampai pada awal kita semangatnya 90%, tetapi di perjalanan atau di tengah-tengah perjalanan kita kehabisan semangat. Ini yang berbahaya. Kalau bekerja dengan tim, bagaimana kita bisa memodifikasi peranan kita masing-masing. Kita bisa menyemangati teman kita satu dengan yang lain untuk tetap semangat berkarya, tetap semangat dalam menghasilkan sesuatu, dan yang paling penting adalah tetap bersemangat untuk selalu memberikan manfaat pada orang lain. Karena orang yang paling baik adalah orang yang bermanfaat bagi manusia lain. Termasuk ketika kerja kita adalah kerja yang bermanfaat bagi golongan instansi atau kantor atau lembaga-lembaga yang lain, maka tentu mereka akan mengingat kita sebagai partnership, sebagai satu partner kerja yang positif, dan mereka tentu akan mengingat kita, dan ketika mereka membutuhkan sesuatu, maka kita yang diutamakan. Jangan menjadi orang-orang yang mudah patah arang. Jangan menjadi orang yang mudah tersinggung. Jangan menjadi orang yang mudah putus asa. Tapi jadilah orang yang mempunyai mental baja. Mental yang mampu mengarungi kehidupan dengan cara-cara yang baik. Dengan cara-cara yang bijak. Dan dengan cara-cara yang penuh vitalitas dan energi yang benar-benar fokus pada permasalahan. Yang perlu dipentingkan lagi adalah bahwa memang kadang kehidupan kita tidak terlepas dari komunikasi dengan bidang-bidang yang lain. Bagaimana kita bisa mensinergikan bidang kita dengan orang lain. Kadang orang merasa, wah ini saya nggak cocok sama ini, wah ini nggak cocok sama ini. Biasanya terkaitnya dengan personal. Nah, kalau kita pengen sukses, jangan mikirkan personal, tapi pikirkanlah institusional. Kepentingan-kepentingan individu, mari kita sisihkan sebentar. Karena yang paling penting adalah bagaimana kita mempunyai output yang baik. Kita mempunyai hasil yang optimal. Kita mempunyai kendaraan-kendaraan yang kuat. Roda-roda yang mampu untuk bisa diajak berlari cepat. Gaspol, tapi jangan sampai protol. Kepentingannya apa? Kalau mesin-mesin kita siap, elemen-elemen kita siap, tim kita siap untuk berjuang, bahkan siap berkorban, maka itulah bonus yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita menggunakan aji mumpung, wah ini mumpung seperti ini, maka begini, tidak usah begitu. Maka jadilah kita mempunyai ATM yang harusnya tidak hanya satu. ATM itu amati, tiru, dan modifikasi. Kalau kita mampu mengamati sesuatu, menirunya, tetapi tidak plek, tetapi harus dimodifikasi dengan peranan-peranan yang lain, yang lebih elegan, lebih fleksibel, maka bisa dipastikan bahwa kehidupan kita akan smart. Kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang cerdas,
dan mencerdaskan orang lain. Maka sering saya sampaikan, kecerdasan intelektual itu tidak cukup, maka harus diimbangi dengan kecerdasan emosional, melatih kesabaran, melatih pola pikir, memperbanyak referensi bacaan, atau setidaknya memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu kecerdasan religius. Tidak mungkin kiranya kita banyak berdoa tapi tidak pernah berusaha. Ada golongan seperti itu, tapi itu bukan kita. Kita adalah golongan orang yang harus menggerakkan cipta, menggerakkan pikir kita, melakukan sesuatu dengan cara-cara yang efektif, dengan cara-cara yang baik. Dan setidaknya satu yang menjadi sasaran utamanya adalah jangan berupaya untuk merugikan kawan seiring, kawan sejalan. Kita harus berupaya saling menguntungkan, simbiosis mutualisme, saling mengisi, dan saling memberikan kebaikan-kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan merupakan satu kondisi yang harus diperjuangkan. Karena apa? Tidak semua maksud baik bisa diterima dengan baik. Tidak semua hal-hal yang positif bisa diterima dengan cara-cara yang positif. Pertanyaannya adalah, kita harus mampu menggunakan momentum yang tepat. Kalau kita menasihati orang, yang jangan sampai orang itu tersinggung dengan apa yang dinasihatkan kepada mereka atas kita, atau bagaimana yang kata-kata mungkin yang kita sampaikan dengan tutur kata yang baik, dengan cara-cara yang baik, tidak memukul tetapi merangkul. Ini adalah cara-cara yang efektif. Bagaimana teman kita adalah aset kita. Ketika kita mempunyai 1.000 orang, berarti kita mempunyai 1.000 karakter. Ketika orang kita mempunyai 2.000 karakter atau 10.000 orang, yang 10.000 itu produktif, maka bisa dibayangkan betapa dahsyatnya usaha kita, betapa dahsyatnya momentum yang akan kita dapatkan. Inilah yang perlu kita sikapi di tahun-tahun ke depan. Tahun ini merupakan tahun ujian bagi kita. Apakah kita mampu untuk bisa mengorganising sesuatu dengan tepat? Apakah kita mampu mendudukkan kawan-kawan kita pada ranah yang tepat? Apakah kita mampu mengambil posisi dengan tepat sesuai dengan ranah kita? Tentu ini akan dicobakan dan ini akan dibuktikan di tahun depan. Kita harus menjadi pemain dan bukan menjadi penonton. Kita harus menjadi coach atau pelatih dan bukan menjadi anak gawang. Artinya, dimanapun posisi kita, kita harus mengambil peran yang paling efektif, yang paling modern, dan paling smart. Kita tidak boleh menjadi penghambat atas teman-teman kita. Tapi hadirnya kita adalah memberikan motivasi, memberikan peranan, memberikan satu kondisi yang sangat luar biasa, yang perlu dipertimbangkan dan perlu mendapat apresiasi dari teman-teman kita. Yang terpenting adalah, mari kita jadikan tahun ini, tahun 2023 ini, menjadi sarana kita introspeksi, mawas diri, mengubah sesuatu yang harusnya memang diubah, mempertahankan sesuatu yang memang harus dipertahankan, dan melakukan sesuatu yang efektif, efisien, dan relevan terhadap apa yang perlu kita lakukan. Kita harus bisa menjadi translator dan tidak harus menjadi follower. Menjadi follower itu penting, tetapi kita harus mengambil satu peranan tertentu. Follower siapa? Tentu follower bagi orang-orang yang sudah sukses. Kita ikuti mereka. Bukan tata kerjanya yang kita ikuti, tapi prestasi yang membanggakan yang harus kita ukir dalam kehidupan kita. Orang jangan sampai sedih mempunyai kawan seperti kita. Orang jangan sampai susah atau kita jangan sampai menyusahkan orang lain. Tapi jadikan kita
sebagai orang-orang yang menyemangati diri kita, menyemangati orang lain, dan menyemangati kerja-kerja yang kita lakukan. Sehingga di dunia ke depan, di dunia digital nanti, kita akan membuktikan bahwa dengan kebersamaan, dengan persatuan, dengan kekompakan, kita bisa melaksanakan sesuatu. Ingat, pepatah mengatakan bersama kita bisa. Nah, dengan demikian, ini menjadi akhir dari pembicaraan kita pada malam hari ini atau pada saat ini. Di malam pergantian tahun ini, marilah kita jadikan sarana untuk membuktikan bahwa kita adalah mampu mengevaluasi diri, mampu mengembangkan diri, dan nantinya kita bisa berguna bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi institusi yang kita naungi, dan lebih luas lagi bagi bangsa dan negara Indonesia, negara yang kita banggakan ini. Selamat mengakhiri tahun baru mengakhiri tahun 2023 dan selamat tahun baru 2024. Banyak kata saya yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang harus saya sampaikan, tetapi tentu tidak ada gading yang tak retak. Saya dalam hal ini paling banyak melakukan kesalahan, baik tutur atau apapun yang mungkin panjenengan tidak menyukai akan hal ini. Tetapi insya Allah ini semata-mata karena saya adalah merasa bahwa saya merupakan bagian dari kehidupan panjenengan. Saya ada karena panjenengan dan saya sangat terima kasih atas kepercayaan dari saudara-saudara saya semua yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan hal ini. Semoga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Yang terakhir, seperti biasa, di pergantian tahun ini, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang Maha Esa, apapun agamanya, apapun keyakinannya, apapun kepercayaannya. Semoga di saat ini ketika ada kesulitan, maka Allah yang akan memudahkannya. Ketika ada kesulitan di sisi ekonomi, ada utang piutang yang belum selesai di tahun ini, semoga ada jalan keluar di tahun depan, tahun 2024. Ketika keluarga kita ada yang sakit pada saat ini, semoga esok hari atau pada tahap berikutnya Allah memberikan kesehatan. Yang mempunyai kesulitan, jodoh atau apapun, semoga Allah memudahkannya. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi dari panjenengan semua yang telah membantu terselenggaranya acara ini, sehingga semoga acara ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat tahun baru tahun 2024. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.